Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video ya. Ada cuplikan video dari seorang yang ngakunya murtadin karena membaca ayat Al-Quran, yakni surah Al-Maidah. Nah, sebelum kita menanggapi, mari kita dengarkan kekocakan atau kesaksian dari seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Nah, baiklah sebelum kita melanjutkan, kita skip dulu ya, kita potong dulu apa yang disampaikan oleh seorang yang aku yang murtad ini. Sudah jelas ya, kita dengarkan bersama bahwa dia itu keluar dari agama Islam karena membaca surah Al-Maidah. Nah, sahabat bismillah, sudah jelaslah pasti tidak akan jauh lagi para murtadin yang aku keluar dari agama Islam menjadi seorang murtadin ini karena membaca ayat Al-Quran surah ini, surah Al-Maidah ya, atau surah Ali Imran juga ada ya. Baiklah sahabat bismillah, kita simak ya bagaimana pembacaan dari seorang yang aku yang murtadin ini. Apakah benar dia itu seorang murtadin atau hanya kadal saja? Murtadin odong-odong? Silakan simak bacaan ayat Al-Quran dari seorang yang ngakunya murtadin ini. Silakan. Saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim terjemahan Muhammad Yunus. Saya coba baca ya karena ini kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffayna ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil?
Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, baiklah sahabat yang rahmatillah, itu sebuah cuplikan video ya di seorang yang punya murtadin karena membaca surah Al-Maidah. Sangat disayangkan sekali ya pembacaan dari seorang yang punya murtadi ini. Ya, kita bisa simpulkan mungkin sendiri ya, apakah benar-benar murtadin atau hanya kadal. Dari segi pembacaannya kita bisa menanggapi ya, dia membaca surah Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim. Nah, si murtadong ini menyebutkan waqafaina itu dengan lafaz waqafaina, sedangkan itu sudah patah sekali ya akan artinya. Waqafaina ala asarihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Tak merbutah bila diwakafkan maka menjadi hak besar ya, bukan minat Taurati, minat Taurah. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Si murtadong membaca wa mau'izatan. Wa mau'izah itu jelas sekali mengganti satu harap saja dalam Al-Quran itu sudah berbeda maknanya. Dan juga lil muttaqin dia baca dengan lil muttaqin pakai to, itu jelas salah juga. Sangat sayangkan sekali ya. Apakah benar ya surah murtadong atau hanya ya kadal? Silahkan komentari ya. Nah, dengan ayat surat Al-Maidah ayat 46 ini dia menyebutkan idealah keluar dari agama Islam atau yang membaca Alkitab atau yang disebut Injil itu karena sudah jelas katanya di dalam Al-Quran saja surah Al-Maidah itu adanya kebenaran ya tentang Nabi Isa alaihi wassalam itu menjadi seorang Tuhan, menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia membaca waqafaina ala azarihim bi'isa ibn Maryam, padahal ayat ini sudah jelas-jelas Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi wassalam itu akan membenarkan nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihi wassalam. Dah Allah mengutus Nabi Isa alaihi wassalam, padahal sudah jelas Nabi Isa alaihi wassalam itu utusan, dia baca utusan, tetapi mengapa dipertuhankan? Kan aneh. Dan selanjutnya Nabi Isa alaihi wassalam itu akan didatangkan atau diberikan oleh Allah sebuah kitab, yakni kitab Injil. Nah, sahabat ikhwan fillah, kitab Injil, kitab Taurat itu sama saja ya hukumnya. Jadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan nabi-nabi sebelumnya dan memakai syariat Taurat sebelum Allah menurunkan Al-Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Yang mana fihi hudan wa nurun. Jelas fihi di dalam Injil ada hudan, petunjuk, dan wa nurun, cahaya. Padahal kalau kita lihat antara Injil dan Alkitab itu menurut mantan para pendeta yang mualaf itu bukan ya. Injil apakah itu Alkitab atau kitab gospel itu ya, Biblos, apakah Injil itu? Nah, sebagai ikhwan fillah, kitab Injil itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang hanya Al-Quranul Karim. Seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada seluruh nabi dan umat-umat sebelumnya itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat selanjutnya juga kalau dia berpikir wa musaddiqan lima baina yadayhi, yakni dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa alaihi wassalam itu diutus oleh Allah untuk membenarkan nabi-nabi terdahulu, yakni Nabi Musa alaihi wassalam. Minat Taurah, yakni dalam kitab Tauratnya, wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, yang mana ada petunjuk dan menjadi sebuah mau'izah terhadap orang-orang yang bertakwa. Ini sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihi wassalam memakai Taurat sebelum memakai hukum Taurat sebelum Allah menurunkan kitab Injil. Dan jadi pertanyaan itu dan jadi pembahasan bahwa Injil itu apakah Bible atau apakah Alkitab, apakah itu Gospel? Kan para pendeta sendiri itu masih berselisih paham kitab-kitab dalam kitab-kitab mereka, ayat-ayat mereka itu. Ayat-ayat Alkitab itu sering direvisi, ayat-ayat kitab itu sering diperdebatkan, berarti itu kitab tidak beres. Dan menurut seorang mantan pendeta, yakni Ustaz Yahya Waloni, menyebutkan bahwa memang Alkitab atau ayat-ayat dalam Alkitab itu sering direvisi. Ini sudah terbukti, sudah terjelas ya. Seorang mantan pendeta saja masuk ke dalam agama Islam karena melihat Alkitabnya itu sering berubah-ubah.
Berarti apakah itu kitab suci atau bukan? Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi sahabat ikhwan fillah, yang anehnya ini seorang murtad ini mengatakan keluar dari agama Islam karena membaca surah Al-Maidah ayat 46. Seharusnya kalau dia membaca surah Al-Maidah ayat 46 itu harus digali dengan tafsirnya, bukan hanya terjemahnya saja. Dia baca saja belepotan. Kami rasa dia itu membaca dari Arab Latin ya, bukan dari Arabnya. Nah, sahabat ikhwan fillah, dan juga apabila si murtadong ini memang benar ingin mencari kebenaran tentang Nabi Isa alaihi salam, Tuhan ataukah hanya seorang rasul, seharusnya dia juga membaca ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله مولانا العظيم. Ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa yakin telah kafirlah, kupurlah orang-orang yang mengucapkan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah Al-Masih ibnu Maryam, itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Sudah disebutkan kufur, bukan orang yang bertobat, orang yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Dan di sini jelas Nabi Isa atau Al-Masih itu mengajak orang-orangnya atau kaum-kaumnya, ya bani Israil, wahai bani Israil, wabudullaha, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Tuhan Nabi Isa alaihi salam dan juga Tuhannya orang-orang Bani Israel. Ya, Nabi Isa mengajak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan coba perhatikan ayat ini. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini sudah jelas pengakuan Nabi Isa alaihi salatu wasallam dalam Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan, Nabi Isa dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang diberkati aynama kuntu, dimanapun Nabi Isa alaihi salatu wasallam berada. Dan yang ini jelas inti, wa awsani bis salat wazakah madumtu hayya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bis salati, salat, wazakati, dan zakat madumtu hayya, semasa hidupnya, yakni berada di dunia ini. Nah, sahabat ikhwan fillah, jadi kesimpulannya, apakah benar dia itu murtadung atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Seharusnya kalau dia membaca Al-Quran maka akan bertambah keimanannya, bukan malah murtad. Baiklah sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dengan kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.